Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan mu'allifu hadzal kitab thumma ila ruh al-Huwabah asy-Syarifah Ruqayyah binti Hasan al-Habsyi Allah yarhamha beri darajatah fil jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa Allah yajmul khawatir زوجها وأهلها وأولادها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam As-Suyuti wal imam At-Talidi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin ila an qal babu jami'in babun jami'un fi sifati khalqihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkalal ain manhusal aqibain. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir shatnal kaffain wal qadamain dhakhmar ra'si dhakhmal karadis tawilal masruba idza masya takaffa'a takaffiyan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shabhad dira'ain ba'ida ma bainal mankibain ahdaba ashfaril ainain lam yakun sakhaban fil aswaq wala fahashan wala mutafahishan kana yuqbilu jami'an wa yudbiru jami'a. Wa anil Bara radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain yablughu sya'ruhu syahmata udhunayhi ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Wa an Mujarrish al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu qala i'tamara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ji'ranati laylan fanadhartu ila dhahrihi ka'annahu sabikatu fiddah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhakhmar ra'si wal qadamaini bastal kaffain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kitab Khasaisul Kubra, kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab yang menyebutkan, meriwayatkan kelebihan Nabi di dalam postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah. Sahabat Jabir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mulut yang besar.
Jadi mulut Nabi besar, bukan kecil, besar. Menunjukkan kata ulama, mulut besar itu mahmud, terpuji. Tentu semua yang ada pada Nabi Muhammad pasti bagus. Semua yang ada pada Nabi itulah yang paling bagus. Bentuk tubuh yang ada pada Nabi, bentuk tubuh yang paling bagus. Rambut yang dimiliki Nabi berarti model rambut yang paling bagus. Warna kulit, warna mata, semua yang ada pada Nabi pasti itu yang paling bagus. Mulut Nabi Muhammad SAW boleh besar. Dan besarnya mulut ini terpuji indal Arab. Kenapa terpuji? Karena orang yang mulutnya besar itu lebih gampang untuk dia fasih. Lebih gampang untuk fasih. Untuk mengeluarkan huruf dari makharijnya, dari tempatnya. Huruf hijaiyah itu kan huruf Arab itu tempatnya beda-beda. Ada yang di ujung sini, ada yang di ujung sana, susah. Nah itu Nabi paling fasih. Walaupun misalkan berarti Nabi gara-gara mulutnya besar fasih, tidak. Beliau memang udah Allah ciptakan pasti fasih. Cuman termasuk penyebab beliau fasih, mulutnya besar. Jadi gampang untuk mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Beliau sendiri yang ngomong, kata Nabi, ana afsahu man nataqa bidad. Aku ini, kata Nabi, yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Kenapa Nabi nyebutkan huruf dad? Dad walad dallin. Karena huruf dad memang huruf yang paling susah untuk dipelajari. Bukan huruf dha, bukan huruf mim, ba, ain, ghain, ra, lam. Paling susah dipelajari itu huruf dad. Karena waktu kami masih di Makkah sama Abu ya Said Ahmad, diundang Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik ini baru meninggal tahun ini apa tahun kemarin baru meninggal. Tua beliau, hafal Quran, hafal semua qiraat. Bahkan imam-imam di Makkah, Madinah sekarang ini itu generasi murid beliau semua. Syekhul Qurra. Jadi beliau itu waktu itu di masa beliau hidup gurunya para imam yang ada di Makkah dan Madinah. Syekh Abdul Malik, orang India. Diundang sama Abu ya. Diundang untuk ngasih ya seperti seminar daurah gitu 1 jam tentang huruf dad. Cuman belajar huruf dad. Jadi kata beliau kebanyakan kita sekarang ini dadnya itu dal mufakham. Dal yang ditebelkan. Apalagi kadang ada imam wala dolin. Nah, itu bukan dad. Walaupun ini tidak tidak sampai membatalkan sholat. Karena memang susah huruf dad itu. Nah, yang benar huruf dad itu kata beliau, huruf dad itu mirip ke dha tapi bukan dha. Huruf dad itu mirip ke dha, agak sedikit mirip tapi bukan dha. Bukan dal juga. Salah jadi wala dolin. Itu kan macam dal di mufakham, ditebelkan. Jadi dot itu. Dot. Nah, makanya susah. Kita 1 jam tuh dak ada yang berani nyoba depan beliau. Iya. Jadi beliau jelaskan makhrajnya, ditatbik, dipraktekkan yang sama beliau. Ini Syekhul Qurra, waktu itu beliau statusnya guru dari semua imam yang ada di Mekah dan Madinah. Rata-rata itu murid beliau. Syekh Abdul Malik punya anak semua hafal Quran dan semua qari semua Quran. Makanya Nabi dalam hadis ngomong, aku orang yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Itu kata Nabi. Aku yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Ana afsahu man nataqa bidad, kata Nabi. Aku yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Jadi beliau betul tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi kalau Nabi baca Al-Quran, bacaan Nabi paling fasih. Afsahul Arab.
beliau orang yang paling fasih. Bagaimana tidak paling fasih? Sedangkan beliau selalu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau ucapkan itu fasih. Hadis beliau semuanya fasih. Bahkan hadis Nabi jadi hukum untuk bahasa Arab. Kita nak benarkan ini kalimat benar apa tidak. Jingok di Al-Quran ada tak? Habis itu jingok di hadis ada atau tidak. Kalau ada di hadis berarti itu kalimat pasti benar. Karena dipakai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu semua penyebabnya salah satunya beliau memiliki mulut yang lebar. Dhali al-fam. Mulut yang lebar. Sehingga beliau gampang untuk mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya. Ashkalal ain. Dhali al-fam, ashkalal ain. Di mata Nabi, bola mata Nabi, itu bagian putihnya ada sedikit merah. Ada sedikit kemerah-merahan. Bagian putihnya. Bola mata Nabi, yang hitamnya, bagian hitamnya syadidas sawad. Yang bagian hitamnya sangat hitam. Yang bagian putihnya ada kemerah-merahan. Ini menunjukkan betapa detailnya sahabat ketika mensifatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai kemerah-merahan yang ada di bola mata mereka riwayatkan. Ashkalal ain. Bagian putihnya ada sedikit kemerah-merahan. Manhusal aqibain. Manhusal aqibain. Tumit Nabi, akib itu tumit. Tumit Nabi itu sedikit dagingnya. Jadi tidak sampai gemuknya Nabi itu ketumit-tumit. Nah, untuk kan tumit itu sampai gemuk isi daging. Ada. Tumit Nabi berbentuk. Bentuk tulangnya itu berbentuk tidak banyak daging di situ. Perhatiannya sahabat sampai ke tumit Nabi. Jadi kalau kita perhatikan bab syama'il ini, bab periwayatan hadis terkait dengan postur tubuh Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bola mata ada sedikit merah, tumit Nabi yang tidak isi daging, yang tidak gemuk, semua mereka riwayatkan yang mungkin menurut kita sepele, tapi di mata sahabat itu tidak sepele. Hadis berikutnya, riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Beliau berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir. Nabi tidak terlalu tinggi dan Nabi tidak pendek. Sudah kita bahas itu di pembahasan sebelumnya. Syathnal kafain wal qadamain. Nabi memiliki telapak tangan dan telapak kaki yang agak sedikit kasar. Bukan kasarnya, maksudnya ini perumpamaan kata ulama. Tangan Nabi lembut. Cuman kenapa Sayyidina Ali mengatakan tangan Nabi kasar? Beliau ingin menyampaikan pesan bahwasannya Nabi itu juga pekerja keras. Sayyidina Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh sutra sebagus apapun sutra yang lebih lembut dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, tidak pernah aku menyentuh hal yang lembut melebihi lembutnya tangan Nabi. Lembut tangan Nabi. Nah, cuman lembutnya tangan Nabi bukan karena beliau tidak pernah kerja keras. Anak yang manja misalkan, tidak. Orang yang malas, dah, kata Sayyidina Ali. Nabi itu pekerja keras. Ketika sahabat macul, Nabi ikut macul. Gali parit untuk menghadang Mekah, orang-orang Mekah biar tidak masuk ke Madinah di peperangan Khandaq. Nabi ikut macul. Ketika sahabat bangun masjid, Nabi ikut bangun masjid. Ikut ngangkat bataku. Ikut Nabi. Ikut ngerapikan tanah. Ikut kerja. Nabi tidak pernah mantul. Di rumah Nabi Muhammad SAW kerja. Kata Siti Aisyah, Nabi itu fi mihnati ahli.
Tiap ada kerjaan rumah yang belum sempat aku kerjakan, dikerjakan sama Nabi Muhammad. Nabi jahit, bisa jahit. Nabi bisa nampel sepatu, sendal, putus dijahit sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyapu, Nabi menyapu. Jadi pekerjaan rumah yang belum sempat dikerjakan sama istrinya dikerjakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Ali. Bahwasanya Nabi Muhammad memiliki tangan yang agak kasar karena beliau pekerja keras. Tapi tangan beliau tidak kasar, lembut sekali seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dakhmar ra'si, dakhmal karadis. Nabi memiliki kepala yang besar. Memiliki kepala yang besar. Nah, jadi kepala Nabi itu besar. Tulang-tulangnya itu besar. Dan ulama menyebutkan besarnya kepala menunjukkan ini tanda orang itu cerdas, anak itu cerdas. Ya, tapi tetap yang namanya belajar harus belajar. Gitu. Cuman kalau dia belajar serius, itu potensi untuk berhasil, untuk sukses lebih cepat daripada yang lain. Tanda, nggak mesti tapi. Wah, aku punya Ustaz, kawan palanya besar tapi lolok ya. Kan tidak mesti. Mendung itu tanda untuk hujan, tapi apakah pasti ketika mendung turun hujan? Tidak pasti. Yang namanya tanda aja itu. Cuman tanda. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki kepala yang besar dan kecerdasan Nabi. Tidak usah dibahas. Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau Muhammad Al-Insanul Kamil menyebutkan bagaimana contoh-contoh kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Cerdasnya Nabi ketika mengatur atau mendidik istri-istri beliau. Cerdasnya Nabi ketika mengatur taktik peperangan. Cerdasnya Nabi ketika mengatur para sahabat, mendidik para sahabat. Semua pakai siasat, pakai taktik. Dan itu semua dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mendidik istrinya, mendidik sahabatnya, bagaimana Nabi mendidik menghadapi musuh-musuhnya. Ini semua menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awilal masrubah, kata Sayyidina Ali, Nabi memiliki masrubah. Masrubah itu bulu yang ada di bagian dada sampai ke pusat. Itu masrubah. Artinya dada Nabi termasuk bagian yang banyak bulunya, kemudian garis sampai ke pusat. Itu tadi. Idza masya takaffa'a takaffiyan ka'annama yanhattu min shabar. Nabi kalau jalan itu seperti orang yang turun dari daratan tinggi. Menunjukkan bahwasanya beliau kalau jalan penuh dengan semangat, tidak letoy. Seperti orang yang dari daratan tinggi. Kalau jalan dari daratan tinggi, letoy kepleset. Jadi harus mantap. Begitulah jalan Nabi Muhammad. Kalau jalan Nabi itu menapakkan betul kakinya, bukan terimbis memang itu, ditapakkannya. Jadi memang ketika melihat jalan Nabi Muhammad SAW itu jalan yang penuh dengan semangat. Dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi yang persis jalannya seperti Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah ketika melihat Siti Fatimah jalan, kata Siti Aisyah, alangkah miripnya jalan Siti Fatimah dengan jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menunjukkan orang yang penuh dengan semangat. Lam ara qablahu wala ba'dahu. Sayyidina Ali tidak pusing-pusing, kata beliau, aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudah orang yang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabhat dhira'ain. Nabi itu memiliki tangan yang lebar. Jadi bagian sini Nabi lebar. Kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah kita ceritakan
beliau ketika ngajak Rukanah, pegulat Mekah untuk masuk Islam, itu dibanting sama Nabi 3 kali. Rukanah ini disebutkan sama ulama sejarah kalau diri di atas karpet 30 orang itu tidak bisa mengoyakkan karpet itu. Kuat, besar, kekar istilahnya. Menang terus. Juara bertahan di gulat. Sama Nabi diajak masuk Islam. Kata Rukanah, apa tanda bahwasanya kamu itu benar wahai Muhammad? Nabi tengok, oh dia ini pegulat, berarti di gulat inilah. Kata Nabi, kalau aku kalahkan kau, percaya tak? Oh percaya, kata Rukanah. Karena selama ini tidak hati yang menang dari aku. Pede dia dengan kekuatan fisiknya. Akhirnya betul. Duel sama Nabi, langsung dibanting sama Nabi. Rukanah bingung, bengong. Ini, coba sekali lagi. Mungkin ini kebetulan. Ulang, minta ronde kedua. Dilaju sama Nabi, ronde kedua. Masih minta ketiga kali. Sampai yang ketiga dibanting sama Nabi Muhammad SAW. Di situ Rukanah baru percaya Nabi adalah utusan Allah. Ulama menyebutkan masuk Islam. Ada yang menyebutkan tidak, bukan saat itu masuk Islam, yang nanti. Ada yang menyebutkan saat itulah beliau masuk Islam. Rukanah, pegulat yang ada di kota Makkah, dibanting sama Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mukjizatnya tentu itu dibantu sama Allah mukjizat, tapi memang postur tubuh Nabi itu kuat. Iya, dukung. Beliau itu berani atau bisa naik kuda tanpa ada pelana, tanpa ada hati apapun. Kuda istilahnya polos, dinaiki sama Nabi Muhammad SAW. Kekuatan Nabi Muhammad SAW. Masalah fisik sangat kuat. Abuya Muhammad juga menyebutkan di kitab Muhammad Insanul Kamil bagaimana kekuatan fisik Nabi Muhammad SAW. Bayangkan beliau ketika kerja bakti menggali parit di peperangan Khandaq, itu ngikat 3 batu di perut beliau. Artinya laparnya lagi lapar-laparnya masih bisa kan kita puasa baru setengah hari dah. Lemes, ngurung diri. Nabi lapar itu masih kerja bakti. Panas pun. Gali parit macam Nabi. Sampai-sampai sahabat nemu satu batu di tengah galian itu. Tidak ada sahabat yang bisa pecahkan batu itu. Akhirnya ngelapor ke Nabi. Diambil sama Nabi, pacunya dipukul 3 kali, batu itu hancur. Tentu di situ ada mukjizat dan memang kekuatan fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abu Hurairah, tangan Nabi itu lebar. Ba'ida ma bainal mankibain, bahu Nabi lebar. Jadi dari bahu ke kanan ke kiri itu agak jauh, lebar. Ahdaba ashfaril ainain, Nabi memiliki bulu mata yang lentik. Bulu mata yang lentik. Nah, jadi kalau kita urutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, misalkan dari muka beliau, dari mata beliau, dari hidung beliau, ada kan itu, dari mulut beliau, dari telinga beliau, kemudian dari pipi beliau, jenggot beliau, gigi beliau Nabi, senyum Nabi, mukanya itu bayangkan terus, wah, insya Allah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kunci ketemu dengan Nabi selalu membayangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diurutkan itu luar biasa untuk membayangkan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak apa-apa, yang tidak boleh itu membayangkan Allah. Kalau zatnya Allah tidak boleh kita bayangkan. Kita mau tafakur, mendekatkan diri kepada Allah, yang kita bayangkan ciptaan Allah. Bayangkan langit, bagaimana Allah ciptakan bumi, tengok laut, luar biasa. Itu dah apa? Kezat Allah dah boleh. Tapi kalau ke Nabi Muhammad boleh. Nabi makhluk manusia seperti kita. Boleh kita bayangkan. Dan sahabat tidaklah meriwayatkan sifat-sifat beliau kecuali untuk kita bayangkan, untuk kita khayalkan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakun sahaban fil aswaq wala fahasyan wala mutafahishan. Nabi itu kalau lagi di pasar tidak berisik, tidak suka teriak-teriak.
Artinya beliau masuk pasar. Nabi masuk pasar. Bahkan ketika beliau hijrah ke kota Madinah, pertama kali yang dibangun sama Nabi, termasuk pertama kali yang dibangun pasar. Nabi bangun masjid, tapi jangan lupa Nabi juga bangun pasar. Ya, kita hidup di dunia. Tak payah kita akhirat, kita kan hidup di dunia. Harus dibangun ekonomi Islam. Kita butuh makan, butuh minum yang halal. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah, beliau bangun masjid untuk ibadah, beliau bangun juga pasar untuk dunia. Dunia yang membantu agar kita gampang beribadah. Berarti dunia itu juga termasuk dunia yang bagus, yang terpuji. Dibangun sama Nabi. Soalnya Nabi lihat pasar yang lama isinya Yahudi, pasar yang lama isinya orang-orang yang belum masuk Islam, Yahudi isinya. Nabi tidak cocok, kita buat pasar dewe. Dan Nabi ngomong, man ghasyana falaysa minna. Banyak aturan-aturan yang Nabi sebutkan. Tak boleh curang, tak boleh menipu, tak boleh yang bagus ditaruh di atas, yang jelek di bawah. Pas mau beli kita ambil dari yang bawah, tak boleh. Kata yang tak paham urusan agama, tak boleh jual beli di pasar kami, kata Nabi Muhammad. Artinya ketika berjualan harus tahu hukum. Oh, dirapikan sama Nabi Muhammad SAW. Pasar. Bahkan ada doa masuk pasar, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, disebutkan sama Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar. Doa masuk pasar. Jadi Nabi masuk pasar. Dia masuk pasar. Cuma kata Abu Hurairah, lam yakun sakhaban. Beliau itu tidak berisik, tidak suka teriak-teriak ketika di pasar. Kata ulama, kenapa Abu Hurairah menyebutkan khusus di pasar? Karena biasanya di pasar, wong itu banyak yang teriak. Ribut pasar, ngobrol, kan begitu. Mana-mana suara. Nabi di pasar saja tidak berisik, tidak teriak-teriak. Apalagi di luar pasar. Itu maksudnya. Jadi boleh masuk pasar, boleh. Ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya, ada aturan-aturannya. Salah satunya jangan terlalu berisik di dalam pasar. Karena itu bukan akhlak yang mulia, bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Wala fahasyan, wala mutafahisyan. Nabi kata Abu Hurairah bukan orang yang mulutnya kasar. Nabi itu kalau ngomong tidak pernah nyakiti hati. Lembut terus omongan Nabi Muhammad. Orang yang lagi sedih datang ke Nabi senang, terhibur dengan Nabi Muhammad SAW. Yang lagi sumpah ada musibah ketemu Nabi senang, terhibur dengan Nabi Muhammad SAW. Yang lagi senang ketemu Nabi makin senang, duduk sama Nabi makin senang. Nah, jadi Al-Imam Ali bin Abi Thalib di riwayat lain, beliau punya satu ibarat yang sangat bagus sekali. Kata beliau, An-Nabi la yatwi ahadan bishrahu. Nabi itu tidak pernah ngambil kesenangan orang. Nabi tidak pernah ngambil kesenangan orang lain. Ada orang lagi senang duduk ke Nabi jadi sedih, mustahil. Ada orang lagi senang duduk sama Nabi jadi sedih, mustahil. Orang senang duduk sama Nabi makin jadi sedih. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Nabi tidak pernah ngambil kesenangan orang. Semua. Dan kita sampai sekarang cobaan yang kita dapatkan, musibah, sumpah, galak, urusan yang tidak kelar-kelar, itu semua obatnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Semua obatnya ada pada Nabi. Dengan kita sholawat kepada Nabi, langsung ketika kita lagi banyak masalah, lagi dapat musibah, lagi sumpah, sholawat ke Nabi, hilang. Baca sifat-sifat Nabi, hilang. Baca sejarah Nabi, hilang. Obat Nabi itu. Nabi itu obat. Cuma orang sekarang tidak tahu Nabi itu adalah obat. Orang sekarang kalau sumpah paling tidak jalan-jalan. Kan itu. Metu. Kulineran. Cari makan luar. Keliling. Itu masih mubah. Kalau tidak diniatkan. Kalau dia niatkan baik, jadi pahala. Cuma ada orang lain, naudzubillah, ketika sumpah kalau maksiat. Lah sumpah musibah, dia maksiat. Padahal musibah dari Allah itu termasuk cara agar kita dekat kepada Allah.
Allah ngasih musibah ke seorang hamba itu biar hamba tadi makin dekat ke Allah, makin dekat. Musibah yang paling besar kan azab. Allah katakan di dalam Al-Quran, walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Kata Allah, kami kirim azab ke mereka, tapi mereka tidak kembali kepada Tuhan mereka. Jadi fungsi dari azab itu untuk apa? Untuk kita ini makin dekat kepada Allah. Artinya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam itu kata beliau, ini beliau menyebutkan kenapa ulama aulia senang dengan bala, senang dengan musibah. Tapi tidak boleh dipinta. Jangan kita minta musibah. Minta sehat afiat, minta rezeki luas lancar, berkah halal thayyiban. Tapi misalkan namanya kehidupan, pasti ada musibah. Walanabluwannakum. Allah di dalam Al-Quran pakai lam takkid, pakai nun taukid. Sungguh kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum. Waliyumahhisallahu alladhina kafaru. Biar terpisah mana yang jujur, mana kata Allah, orang-orang sebelum kalian kami uji semua, apakah kalian tidak mau kami uji? Jadi ayat-ayat di Al-Quran itu banyak yang memastikan musibah itu pasti datang. Hatta syaukah isyakuhar rajul, kata Nabi, walaupun jalan kena duri itu termasuk musibah. Itu jalan kepleset misalkan musibah, jalan ketiga duri itu musibah. Jalan tiba-tiba mogok mobil atau motor itu termasuk pokoknya yang buat kita itu adalah musibah. Dan kata beliau Ibn Athaillah mengatakan ketika musibah datang dari Allah itu lebih baik, lebih hebat manfaatnya, lebih luar biasa daripada ibadah yang kita lakukan. Itu kata beliau. Ketika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba, itu Allah ingin ta'aruf ke kita. Tapi ketika kita beribadah, kita yang ingin ta'aruf kepada Allah. Dalam hikam beliau, hikmah yang pertama masih hikmah yang keempat atau yang kelima. Jadi kata beliau, musibah itu dari siapa? Dari Allah, turun ke hamba. Ibadah kita, dari hamba untuk Allah. Kata beliau tidak bisa dibandingkan dong yang dari Allah dengan yang dari kita. Artinya musibah dari Allah lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah daripada ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itulah ulama kalau dapat musibah senang. Para aulia bahkan 40 hari tidak dapat musibah gelisah mereka. Ngapo tidak dapat apa-apa 40 hari. Lemah terus. Tidak katik supaknya misalkan. Tidak ada yang membuat dia gelisah. 40 hari, hati-hati. Itu takutnya nanti masuk ke golongan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takut termasuk kelompok yang Allah ulur, kata Allah kami akan ulur mereka, lemahkan mereka tanpa mereka sadari. Sehingga mereka tidak mau bertaubat kepadaku. Tapi mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, beribadah, bertakwa, berusaha untuk bertakwa, untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, itu Allah akan kasih musibah. Biar ingat, lupa dikit dapat musibah. Lupa dikit dapat musibah. Ingat lagi. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, musibah dari Allah itu ta'arufnya Allah ke kita. Ibadah kita, ta'arufnya kita untuk Allah. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan yang dari Allah ke kita dan yang dari kita kepada Allah. Tentu lebih hebat yang dari Allah ke kita. Nah, itulah. Jadi ketika dapat musibah, lagi dapat masalah, ada yang tidak selesai urusan, macam-macam semuanya, itu harus kita jadikan sarana wasilah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kunci semua itu ada pada Nabi Muhammad. Sebagaimana sahabat ketika dapat musibah datangnya ke Nabi,
Kita juga kalau lagi dapat musibah harus kembalinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke Nabi dengan baca sejarah Nabi, baca sifat Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad. As-salah ala Nabi tajumul fuad. Salawat kepada Nabi itu menguatkan hati, membuat kita senang. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wala fahasyan wala mutafahishan. Nabi itu bukan orang yang ngomongnya kasar dan tidak pernah nyakitin hati orang. Karena yukbilu jami'an wa yudbiru jami'an. Nabi kalau menghadap, ada yang ngajak ngomong, itu Nabi hadapi dengan seluruh badan Nabi, bukan hanya kepala yang noleh. Kalau kau cuma kepala yang noleh kan menunjukkan sombong. Tidak. Nabi kalau diajak ngomong, kalau badannya ngadep tadi. Belok. Jadi kalau dipanggil, noleh kalau badan Nabi Muhammad. Menunjukkan beliau jauh dari sifat sombong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idan ma bainal mankibain yablughu sya'ruhu syahmata udhunai ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Wa an Mujarrish al-Ka'bi qala i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Ji'rana. Nabi umrah dari Ji'rana malam. Fa nadartu, ini kata Mujarrish ini sahabat Nabi. Kata beliau, Nabi umrah malam dari Ji'rana. Ji'rana itu tempat untuk ngambil mikot. Makanya tempat untuk ngambil mikot sekarang ini di kota Mekah ada 3. Ada Ji'rana, ada Hudaybiyah, ada Tan'im. Ini untuk wong yang udah di dalam Mekah. Bukan dari luar, bukan dari Madinah, bukan dari Jeddah, bukan dari Indonesia, bukan dari Mekah. Kita lagi di hotel Mekah. Kita pengen umroh, harus ke tanah halal, kan begitu? Tidak boleh niat umroh di tanah haram, harus keluar. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal di Ji'rana. Kenapa paling afdal? Karena Nabi ngambil mikotnya di situ. Nabi udah di Mekah, kemudian Nabi pengen umroh, Nabi balik. Nabi keluar dari Mekah, tanah haram, ke tanah halal. Di mana? Di Ji'rana. Masjidnya ada. Sampai sekarang biasanya jamaah umroh kalau umroh yang kedua dari Ji'rana ambil mikotnya. Karena Nabi di situ. Kemudian tempat kedua yang afdal Hudaybiyah. Nabi pernah stop di situ juga. Dicegat sama orang Mekah, tidak boleh umroh. Nabi tahallul di situ akhirnya di Hudaybiyah. Yang ketiga baru di Tan'im. Tan'im ini tempat Siti Aisyah, Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, Siti Aisyah ngomong, ya Rasulullah, aku belum umroh. Habis haji tiba-tiba datang bulan. Sebelum Nabi balik, kata Siti Aisyah, agak dulu ya Rasulullah. Kamu lemah, udah umroh berapa kali? Anak belum. Udah, kata Nabi, kau umroh dari Tan'im paling dekat. Maka pun Siti Aisyah disuruh Nabi dari Tan'im, kalau Tan'im paling dekat dari Tan'im, kata Nabi. Akhirnya dibangunlah masjid Sayyidah Aisyah di Tan'im. Karena beliau ngambil mikotnya di situ untuk umroh. Nabi dari Ji'rana. Malam hari, Fanawartu ila dhahrihi ka'annahu sabikatu fiddah. Aku melihat punggung Nabi itu seperti terbuat dari perak, saking terangnya. Punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabikatu fiddah, tumpukan perak batangan itu. Saking terangnya punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan umroh kan pakai ihram itu kan terbuka belakang. Itu putihnya, putih sekali, seperti fiddah perak. Malam hari, dulu bukan sekarang terang, tidak, masih gelap dulu, tapi sudah kelihatan sangat terang sekali punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini kreatif dalam mensifati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngomong seperti susunan perak, ada yang ngomong seperti bulan, ada yang ngomong seperti kilauan pedang, ada yang ngomong seperti matahari, macam-macam untuk mensifatkan kepada kita keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mengatakan Nabi itu putih seperti tercipta dari perak. Maksudnya putih sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra'si wal qadamain bastal kaffain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhmal qadamain hasanal wajhi lam ara ba'dahu mithlahu. Riwayat yang sama
Dan kita jelaskan ya, karena sama baik penjelasannya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ishtakaitu syaqwa li bi Makkah fa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni qala qultu ya Rasulullah inni taraktu malan wa laysa li illa ibnatun wahidah afa usi bi thuluthi mali wa atruku laha thuluth qala la qala fa usi bin nisfi wa atruku laha an-nisf qala la qala afa usi bi thuluth wa atruku laha thuluthain qala ath-thuluth wa thuluthu katsir fa wada'a yadahu ala jabhatihi famasaha wajhi wa sadri wa batni qala Allahumma shfi sa'dan wa atimma lahu hijratah fama ziltu yukhayyalu ilayya bi anni ajidu barda yadihi ala kabidi hatta sa'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk pendekar dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Singa yang berada di macannya, itu sifat Sa'ad bin Abi Waqqas, pendekar. Sa'ad bin Abi Waqqas ini lihai memanah. Nah disinilah pas kita lagi bahas peperangan Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan lebih dari 1000 anak panah yang beliau tembakkan di peperangan Uhud. Lebih dari 10 busurnya rusak. Akhirnya Nabi pas melihat sahabat punya busur, kasih Sa'ad. Irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Orang yang Nabi tebus dengan kedua orang tuanya. Tembaki mereka wahai Sa'ad, aku tebus kau dengan kedua orang tuaku. Ini kalimat menunjukkan untuk saking sayangnya kepada orang tersebut. Sampai-sampai bisa aku jadikan tebusan untuk dengan kedua orang tuaku, istilahnya begitu. Cuman istilah Sa'ad. Pertama kali orang yang menumpahkan darah di dalam Islam itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Islam, masuk Islam muda masih umur beliau. Masih belasan atau baru 20-an umur beliau ketika masuk Islam. Termasuk sahabat yang dipastikan sama Nabi masuk surga. 10 sahabat yang dipastikan salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima perang yang berhasil meruntuhkan kerajaan Persia dari awal sampai akhir. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sayyidina Umar ingin memerangi Persia, bingung siapa kita kirim. Anak jalan dewek, jangan betul sahabat. Khalifah tetap di Madinah, Amirul Mukminin tetap di ibu kota. Mikir-mikir, dikirimlah Sa'ad untuk jadi ini karena ini pasukannya besar. Yang mimpin harus sahabat hebat, harus biar dipatuhi. Dikirimlah Sa'ad bin Abi Waqqas sampai jatuh runtuh Persia itu dipimpin oleh Sa'ad. Sa'ad itu mujabud dakwah. Didoakan sama Nabi, doanya itu pasti diijabah sama Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritakan cerita yang pernah kita sampaikan juga ketika Sa'ad di Irak. Sa'ad itu kan jadi gubernur Irak karena beliau yang memimpin pasukan untuk menjatuhkan Persia, Irak. Akhirnya ketika udah jatuh sama Sayyidina Umar, Sa'ad sudah tetap di Irak, jadi gubernurnya, jadi amirnya di Irak sana, ngatur urusan sana, wakil dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada si kaum ngadu domba Sa'ad dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar ini kan luar biasa adilnya, tidak main-main. Sa'ad istilahnya diaudit sama Sayyidina Umar. Berapa harta Sa'ad ini pas jadi amir? Misalkan kekayaan Sa'ad ketika sebelum jadi amir 1 miliar. Misalkan pas jadi amir, pas jadi gubernur selama setahun 2 tahun drastis naik kekayaannya 10 atau 20 miliar. Dari mana? Itu Sayyidina Umar. Atau Sayyidina Umar, kau berdagang? Iya, aku berdagang jual beli. Itu berarti penyebabnya. Gua pengen nyari-nyari sama kau, jadi belian perdagangan kau laku. Tetap, kata Sayyidina Umar. Setengah kau ambil, setengahnya lagi balikkan ke Baitul Mal. Itu Sayyidina Umar. Tidak main-main. Saat sama Sayyidina Umar dihisap istilahnya. Diaudit kekayaannya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ada satu orang ngadu domba. Dia ngadu ke Sayyidina Umar. Sa'ad itu tidak pernah metu. Sa'ad itu mendep di istananya. Tidak pernah ngurus kami. Begini. Akhirnya Sayyidina Umar manggil Sa'ad. Sa'ad pegel-pegel, ya Allah. Kalau dia bohong, atil umrahu.
panjangkan umurnya ya Allah, wa a'mi basarahu, butakan matanya ya Allah, dan jangan lepaskan dia dari fitnah ya Allah. Oh, doa serem. Akhirnya dia ini betul diijabah sama Allah. Kalau Nabi yang ngomong saat ini mujabud dakwah. Kata Nabi, dulu dari umat-umat sebelum umatku pasti ada orang yang doanya pasti diijabah sama Allah. Itu pasti kata Nabi. Kalau ada di umatku maka itu adalah saat. Kalau ada di umatku orang seperti umat terdahulu yang doanya pasti diijabah sama Allah, itu saat betul. Saat bin Abi Waqqas. Diijabah sama Allah. Betul. Wong tua tadi umurnya panjang, beruban enggak? Matanya buta, gawinya di tengah pasar Irak, ngatei betina-betina yang masih gadis. Nah, kalau ada perempuan, langsung tangannya itu pengen megang. Apa kata beliau? Asobatni dakwatu saat. Asobatni dakwatu saat. Aku kualat kena doanya saat ini. Jadi pas ditanya sama orang-orang, kamu sudah tua, ini kualatnya saat. Dia ceritakan akhirnya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi besar Muhammad meninggal di Irak, beliau sampai meninggal di Irak. Nah, beliau cerita, kata saat pas di Mekah, aku sakit, kata saat. Kemudian Nabi datang mengunjungi aku. Nah, itu termasuk adab akhlak Nabi, ziaratul marid. Nabi mengunjungi sakit. Kata saat, ya Rasulullah, aku ini punya harta yang banyak, tapi aku cuma punya satu anak perempuan. Apakah aku wasiatkan 2/3 hartaku aku wasiatkan untuk fisabilillah, cuman 1/3 yang aku kasih ke putriku. Kata Nabi, enggak. Kalau begitu ya Rasulullah, setengah aku infakkan, wasiat untuk diinfakkan di fisabilillah, setengahnya lagi untuk putriku. Kata Nabi, masih tidak disetujui sama Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, 1/3 aku infakkan, wasiat untuk diinfakkan fisabilillah, 2/3-nya untuk putriku. Sulus. Nah, itu baru ya sampai sekarang hukumnya kan. Kalau ada orang yang wasiat semua hartanya untuk pondok pesantren misalkan, meninggal dia, tidak wajib ahli warisnya mengeluarkan semua hartanya ke pondok pesantren. Yang wajib dikeluarkan cuma 1/3. Sisa dari 1/3 hartanya itu hak ahli waris. Kalau ahli waris sepakat untuk ngasih ke pondok pesantren, ya silahkan. Kalau tidak, tidak bisa. Itu hak ahli waris. Jadi orang itu cuma bisa mewasiatkan hartanya setelah dia meninggal 1/3. Dalilnya ini hadis Bukhari Muslim. Akhirnya saat jadi kayak saat itu masuk ayah udah meninggal ini sakitnya ini. Makanya nanya itu sama Nabi. Akhirnya kata saat Nabi letakkan tangannya ala jabhatihi di jidatku. Didoakan sama Nabi, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Wa atimma lahu hijratah. Sempurnakan hijrahnya Sa'ad ya Allah. Kalau ini kan lagi di Mekah. Kapan ini? Di tahun 8. Nabi lagi mensucikan merebut kota Mekah. Jadi Sa'ad kan orang Mekah. Hijrah ke Madinah. Tahun 8 balik ke Mekah untuk merebut kota Mekah bersama Nabi. Sakit di Mekah. Sayang kata Nabi, biar sempurna hijrahnya, ya jangan meninggal di Mekah. Nah, itu maksud Nabi. Maka didoakan sama Nabi, ya Allah sembuhkan Sa'ad dan sempurnakan hijrahnya ya Allah. Jangan sampai dia meninggal. Betul. Doa Nabi diijabah hidup sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan jadi panglima besar merebut negeri Irak, kerajaan Persia. Kata Sa'ad, fama ziltu yukhayyalu ilayya bi anni ajidu barda yadihi ala kabidi hatta sa'a. Sampai detik ini kata Sa'ad, aku masih merasakan dinginnya, ademnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kan dipegang sama Nabi. Nah, kata Sa'ad, dah hilang-hilang adem bekas pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya. Apa namanya? Tangan beliau bukan sembarangan tangan. Ada sahabat yang disentuh tangannya sama Nabi sampai tua bagian itu tidak berubah. Kenapa? Pernah disentuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi saking lembutnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengatakan, rugi orang yang kelak di hari kiamat, celaka aku ya Allah kalau aku tidak bisa menjabat tangan Nabi Muhammad. Kata Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah, celaka kalau tidak bisa berjabat tangan kelak di hari kiamat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bisa berjabat tangan, mencium tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung menerima air dari telaga Al-Haud Nabi Muhammad dengan tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.